Oke, sekarang kita ke renderannya. Setelah kita lihat semuanya referensi ya, sekarang kita masuk ke punyanya Mas Damar dulu. Mas Damar kasih saya yang TIFF, tapi saya buka yang JPEG aja ya. Karena JPEG-nya kan sudah di Post Pro. So, kira-kira dari referensi yang tadi, apa yang menurut Mas Damar kurang? Monggo, kira-kira setelah ngelihat image segitu banyak, kira-kira apa yang menurutnya kurang? Yang ini nih, yang ini apa, Dennis? Ya, yang tadi Blue Hour keren. Sebentar. Saya buka lewat PS sudah. Yang punyanya Mas Damar. Mas Damar mana ini? Ngilang tuh orangnya. Hadir. Kira-kira setelah ngeliat referensi yang tadi, ini yang kurang apa? Saya lihat memang sempat udah dibenerin ya. Yang di itu ya. Di mana? Di grup ya. Sebetulnya kurangnya, kalau mau tahu kurangnya, ya. Saya coret-coret sini bentar. Kalau dari renderannya ini udah oke ya. Tapi post pro-nya bablas ini. Yang kurang adalah kemarin sempat di highlight juga di grup ya kalau tidak salah. Ini definisinya hilang. Walaupun ada garis, tapi orang harus benar-benar ngelihat image ini dipantengin baru keluar garisnya. So, solusinya adalah paling gampang ya, warna putihnya turunin. Entah pakai JPEG, entah pakai diffuse, turunin pokoknya. Dan saya tidak menganjurkan pakai diffuse color aja ya. Kalau sempat lihat yang interior tutorial yang saya bikin, itu saya ada bikin ada video di mana caranya bikin tekstur dinding. Ya. Itu caranya bikin teksturnya, bukan shadernya, ya, teksturnya. Saya bikinnya di PS. Nah, pertimbangannya apa? Itu sudah saya kasih di video itu. Karena kalau kita pakai JPEG, kita memanfaatkan the imperfection of the pixel. Kalau kita pakai diffuse color, itu semuanya algoritma. Seperti itu. Ya. Jadi sebisa mungkin pakai JPEG. Nah, kenapa kok pakai JPEG sampai ada omongan imperfection of the pixel dari JPEG-nya? Yang ngomong Alec Roman. Karena saya punya bukunya kan. Nah, makanya kenapa kok dia suka dengan HDRI. Dan kenapa HDRI selalu kelihatan real. Karena HDRI itu pixelnya nggak perfect. Dia benar-benar pakai pixel, bukan pakai algoritma. Kalau kita pakai V-Ray, Corona Sky, itu algoritma semua. Seperti itu. Ya. Terus kemudian berikutnya, ya, yang kurang diperhatikan sama artis di Indonesia ini kebanyakan adalah tekstur, tiling. Ya, tiling sekali ini. Apapun alasannya, ya, apapun itu, saya cuma punya tekstur ini aja. Kamu tahu enggak, saya bisa bikin 10 macam tekstur hanya dari satu tekstur yang saya punya. Ya, jadi istilahnya kalau memang mau, pasti bisa. Tinggal gimana caranya kita ngakalin aja. Entah itu digeser, kayak modelnya dipotong, teksturnya saya geser-geser, UVW-nya, atau teksturnya yang saya geser di Photoshop, ya kan?
supaya teksturnya nggak repetitif, boring. Apalagi ini eksterior. Ya. Nah, kenapa kok saya bilang teksturingnya jangan sampai tiling? Itu ada alasannya. Ya, ada alasannya. Kenapa kalau eksterior nggak boleh tiling? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu kira-kira kenapa kalau eksterior nggak boleh tiling? Lain sama interior. Ya kan? Saya pernah tiling itu teksturnya berulang. Kelihatan banget ini. Ya. Ya. Jadi saya pernah ngomong, nggak bisa, tekstur nggak boleh tiling. Loh, buktinya HPL teksturnya berulang, yes. Saya pernah digituin, mati saya. Ya kan? Karena kalau kita pakai HPL, semuanya pasti sama teksturnya. Biar kamu mau pakai HPL-nya metrik pun sama. Ya kan? Yang kelas atas pun sama. Ada, di dunia nyata itu ada, HPL. Ya, tekstur kayu HPL itu loh, pasti tiling. Jadi itu kenyataannya di dunia nyata itu ada yang tiling. Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya bukan masalah no tiling atau tidak. Ya, jangan, sekali lagi jangan terkotak di no tiling atau tidak. Ya, kuncinya ini, saya kasih tahu. Kenapa kok saya mengatakan ini tidak boleh tiling? Karena railing eksterior tidak mungkin pakai HPL. That's it. Railing eksterior pasti pakai kayu asli. Kayu asli tidak ada yang tiling. Sih, betul enggak? Ya kan? Jadi kita harus tahu dulu railing ini dibikin pakai apa. Kalau dibikin pakai HPL, ya jelas nggak mungkin. Untuk eksterior nggak mungkin pakai HPL. HPL itu kebanyakan untuk interior. That's it. Ya kan? Seperti itu. Pakai interior pun yang pakai kitchen, pakai HPL, itu pun nggak mungkin tilingnya benar-benar sama persis antara pintu 1 sampai pintu 5. Itu nggak mungkin sama persis. Karena apa? HPL itu satu lembar ukurannya 122 kali 244 cm. Lah kamu kan untuk bikin pintu-pintunya kan harus kamu di pattern dulu kan, di kotak-kotak baru dipotong kan, kayak gitu. Saya tahu karena saya jualan mebel dulunya. Seperti itu. Ya, jadi harus tahu material aslinya dibikin seperti apa. Dan yang kedua, detailingnya ini kurang. Ya. Loh kok bisa detailingnya kurang? Ini modelingnya setengah mati nih mas. Ya I don't care. Sambungannya enggak ada. Enggak kelihatan ada sambungannya. Mau pakai kayu apa? Los seperti ini. No. Kalau masalah chamfer, bevel, untuk sejauh ini enggak kelihatan. Tapi sambungannya, antar kayunya, itu harus kelihatan ada sambungnya dikit. Itu akan memberikan sebuah volume. Ya kan? Ada garisnya, srit, hitam dikit. Ya, seperti itu. Jadi sama dengan kalau misalkan kita bikin renderan interior ya, kita bicara kitchen cabinet atau lemari. Kesalahan terbesar adalah jarak antar pintu nggak dikasih itu. Ya kan? Ditembak aja, jebret, dirender, garisnya hilang semua. Nah, itu salah. Nah, seperti itu. Kelihatan ini yang ngelihat, yang benar-benar mantengin tutorial yang saya kasih apa enggak? Well, saya senang sekali kalau tutorial saya sudah sangat membantu ya. Nah, kalau itu too much lah ya, baut lampu dibikin ya. Aku dulu ya gitu kok, sampai kayak gitu. Kecuali kalau kamu expose ya, different story ya. Kalau nggak di-expose, kemudian bautnya di bagian belakang, di render nggak ketemu ya, percuma. Kalau di-expose, yes, harus ada. Ya, oke. So,
Eh, kemudian ini jendela, ya. Loh Mas, ini kan sama-sama warnanya hitam, garisnya kan pasti nggak kelihatan. Enggak lah, ini kan ada jedanya juga ini, hitam ini, iya. Ya, seperti itu. Ya, enggak apa-apa, kan kamu yang minta. Jadi terpaksa saya bredel sekarang. Well, tapi sebetulnya secara lighting secara lighting it's awesome gitu loh. Saya kalau kamu suruh saya untuk bredelin lightingnya, apanya mau saya bredel? It's good. AO ya, percaya atau enggak? Saya enggak pernah pakai AO. Sudah pertama renderannya lama, bikin kelihatan kotor lagi. Apalagi sekarang ini kan render engine udah AO-nya udah otomatis gelap terangnya udah bagus dia. Kayak gitu. Ya, jadi wasting time lah kalau kamu mau pakai AO, ya. Seperti itu. Kamu bisa lihat yang di websitenya 2G itu hampir kita kurang lebih sekitar 75% kita enggak pernah pakai AO. Ambient occlusion. Ambient occlusion itu untuk mengeluarkan gelap-gelap di daerah siku-siku bangunan. Ya, seperti itu. Cuman, jadi kalau saya ya, kalau saya terus terang langitnya nggak mungkin saya pakai yang kayak gini. Ini pikselnya rendah sekali. Ya. Terus kemudian saya bisa lihat kalau birunya kamu terlalu memaksakan karena mungkin ngelihat punyanya Koma, punyanya Remy, punyanya ED Visualization. Kalau enggak salah kan pakai referensinya ED ya ini ya. Betul enggak? Mas Wahyu. Kalau enggak salah referensinya punyanya ED ya. Nah, kamu terlalu terpengaruh dengan deep blue sky-nya. Tapi kamu lupa, ya renderanmu itu sebetulnya sky-nya enggak deep blue. Saya tahu dari mana? Ini, tepian-tepian dari tanamanmu ini. Ya, ini putih. Jadi looks fake. Ya. Karena kalau deep blue harusnya enggak boleh kayak gini. Tanamannya akan jauh lebih gelap. Seperti itu. Ya. Jadi kalau saya sih what I will do kalau misalkan mau yang deep blue Oke, bentar. Udah? Kalau mau deep blue, what I will do, saya pastikan daerah ini gelap. Tanaman ini harus gelap. Ya, seperti itu. Ini kurang lebih aja ya, cuman ngawur-ngawur aja ya. Nah, ini kalau saya matiin, nah, langsung kerasa bedanya. Ya, seperti itu. Nah, kadang saya juga suka sky-nya saya bikin deep blue. Nah, pakai cara yang sama. Seperti itu. Nah, ini kelihatan sekali ini. Nge-fringe, ya. Ya, monggo. Terus kemudian untuk ininya, warna putihnya, terlalu putih, jadi what I will do ya, saya ngurangin putihnya, white-nya saya kurangin. Tapi kalau udah mau ngurangi white ya agak-agak susah ya kalau dari ininya udah terlalu terang. Seperti itu. Terus kemudian
eh image-nya mungkin saturation-nya saya kurangin dikit supaya kesannya lebih natural. Yeah. Kemudian vibrance-nya saya angkat. Jadi harus bisa membedakan antara vibrance sama saturation ya. Seperti itu. Ya. Yeah. Nah, beda antara vibrance dengan sama saturation itu kamu memang harus sering latihan. Ya, jadi sama dengan kamu kalau biasa ngelihat cewek, terus kemudian kamu ngelihat cewek jadian-jadiannya Thailand, yang benar-benar kelihatan secara cewek, benar-benar fisiknya kelihatan cewek banget. Nah, itu kan bedakannya susah kan? Nah, vibrance sama saturation itu kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau enggak kamu sering trial and error, bukan berarti dipakai ya, trial and error, ya nggak tahu, gitu. Ya, jadi saya lebih suka ngomong vibrance. Kalau vibrance itu warnanya matang, bukan saturate. Saturate itu merusak mata. Misalnya jadi contoh, misalkan ini ya, warna ini. Saya paling nggak suka kalau pakai pohon palem ini. Ini merah banget nih. Saya nggak suka banget. Ini saturate. Ya. Ini saturate. Kemudian warna kayu ini juga terlalu saturate. Hati-hati kalau pakai kayu. Ya. Seperti itu. Terutama kalau pakai punyanya ROW. Ya, kalau kalian pakai punyanya ROW harus dilihat di sini. Image, mode. Nah. Ya. Bukan. Di sini. Mana ya? Color setting. Ya. Kok beda ya? Nah ini nih, assign profile nih. Ya. Di assign profile. Ya. Kalian harus bisa lihat kalau punyanya ROW biasanya profilnya dia adalah Adobe RGB. Ini kecentang di sini. Ya. Pastikan bitmap-nya di sRGB. Ya. Internetnya. Nah, ini monitornya 2560 anunya, pixelnya. Jadi pastikan di sRGB. Ya. Seperti itu. Soalnya kalau pakai Adobe RGB warnanya mateng banget. Ini kita bicara color space. Kalau kita bicara color space, different story, ya. Jadi color space ada Adobe RGB, ada Pro Photo, ada sRGB, ada 3. Well, anyway saya tidak akan bahas itu, tapi untuk sementara saya tidak bahas itu. Yang penting pastikan teksturnya harus di sRGB dulu, karena sRGB tidak akan benar-benar sampai saturate ya. Ya, tolong dicek, itu bahaya kalau enggak. So far mungkin Mas Damar ada mau tanya lagi? Oh ya, mobil, ya. Kalau kita bicara mobil, please kalau pakai mobil yang sudah jadi, reflection-nya diulik, jangan dipakai begitu saja. Reflection kaca, ya, reflection mobilnya. Ini kalau saya pegang, it's not going to happen. Yang atas ini. Karena apa? Kesannya wash out banget gitu. Nggak elegan. Jadi pasti saya bikin dark. Kemudian reflection-nya itu kinclongnya enak banget. Dengan cara bagian atasnya saya bikin gelap. Lebih gelap lagi. Kemudian ini warna merahnya, ini nggak dibenerin ini. Bitmap-nya. Yes, ala laker. Ya, mobil lah ya. Kamu kepingin lihat mobil hitam yang barusan dicuci, barusan dipoles gimana? Keren kan?
Seperti itu. Baik lagi, renderan ini adalah personal preference-mu. Ya. Yang namanya personal preference itu adalah stylemu. Itu masukin. Gitu loh. Kamu sukanya mobil hitam yang barusan dipoles. Ya udah, masukin aja mobil yang kayak gitu. Lama-lama akan terjadi karakteristik dari image-mu itu akan jadi kamu banget gitu. Ya kan? Kalau kayak kalian bisa ngelihat, oh ini renderannya Mutsu, ya kan? Kenapa? Karena saya selalu mainnya di pertama saya berani main di shadow, ya gelap terang. Terus kemudian saya selalu main di complementary color. Saya suka nabrakin warna biru sama orange, selalu begitu. Itu style saya memang. Mau dibikin monoton kayak apapun, entah kenapa saya selalu geraknya ke complementary color. Kayak gitu. Akhirnya image-nya punya karakter seperti itu. Ya. Terus kemudian untuk ininya ya, kalau shadow-nya mungkin digelapin sedikit lah. Kalau digelapin lebih punya karakter ini. Cuman nanti mungkin permainan highlight-nya yang harus dikurangi. Ya. Seperti itu. Otomatis kalau sudah kayak gini, kita harus ngerti kalau terlalu kontras, ya kontrasnya dikurangin. Ya. Kontrasnya bisa benar-benar hampir habis. It's okay gitu loh. Jangan oh kalau main kontras itu ngurangin kontrasnya dikit-dikit aja. Jangan berpikir seperti itu. Yang penting adalah image-nya kamu dapat, feel-nya dapat apa enggak? Peduli setan dengan kontras ini kamu kurangi sedikit atau banyak. As long it works, then it's okay. Seperti itu. Nah, sekarang ini saya cuma main di level sama di brightness kontras ya. Ini sekarang saya matiin. Ya. Yeah. Not make a big difference. So sebetulnya makanya ini sudah oke gitu loh. Gambar ini, ya. Jadi cuma tinggal main saturation warna sama ketelatenan di teksturnya aja.